Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat dilahirkan, Kusno Sosro Soekarno atau yang lebih dikenal dengan Soekarno atau Bung Karno sudah menjadi muslim. Ayahnya Raden Sukemi memiliki darah biru dari Sultan Kediri. Bung Karno menyebut Sukemi sebagai seorang teosofi. Pada zaman pra-kemerdekaan, gerakan ini sempat populer di tanah Jawa. Teosofi menganut asas pluralisme. Ajaran ini menganggap semua agama pada intinya sama, yaitu menyembah Tuhan yang sama. Meski keluarganya tak mengajarkan Islam dengan baik, Soekarno mengakui dia taat menjalankan ibadah. Pengakuannya diungkap dalam autobiografinya yang dipaparkan dengan apik oleh wartawan Amerika Serikat Cindy Adams. Di buku bertajuk Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat itu, Soekarno mengaku sholat 5 kali sehari. Saat azan berkumandang, dia pun mengambil wudhu untuk bersujud. Dia juga berpuasa ketika Ramadan tiba. Sebagai manusia biasa, proklamator kemerdekaan Indonesia ini juga kerap menghadapi masalah. Salah satu masalah besar yang sangat mengguncang hidupnya adalah saat dia memulangkan istrinya Siti Utari ke rumah orang tuanya. Untuk pertama kalinya, Bung Karno gagal membangun rumah tangga. Saat tengah dirundung masalah itulah, Bung Karno menemui Haji Agus Salim yang tengah berkunjung ke Bandung. Saat itu, Bung Karno ingin bertukar pikiran soal pergerakan kemerdekaan dengan Agus Salim. Namun, diskusi melebar hingga membahas soal agama dan Allah. Siraman rohani tokoh Islam jempolan ini sangat dibutuhkan Bung Karno yang jiwanya sedang kering akibat masalah cintanya kepada Utari. Tetapi dalam perkembangannya, Bung Karno malah terlibat saling berbantah dengan Agus Salim soal pengertian Allah. Pembicaraan antar keduanya dilakukan hingga larut malam, namun tanpa titik temu. Saya belum tahu betul tentang Allah, tapi saya merasa pasti bahwa Allah yang Tuhan gambarkan itu tidak cocok dengan pendapat saya. Demikian kata Soekarno mengakhiri perdebatan mereka. Melihat sikap Soekarno yang keras kepala, Agus Salim hanya bisa menggelengkan kepala. Dia lalu berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi pemikiran Soekarno yang tengah mencari Tuhannya sendiri. Hasil diskusi dengan Agus Salim membuat jiwa Soekarno muda makin penasaran dan berusaha lebih keras mencari jawaban tentang sosok Tuhan. Dia lalu menemui seorang pastor Katolik Van Lith. Diskusi dengan pemimpin besar umat Katolik itu sekali lagi berujung debat kusir. Soekarno yang keras bahkan membuat sang pastor marah dan mengecapnya sebagai seorang pemuda durhaka. "Kau ini orang durhaka, berani menjelekkan Tuhan," kata sang pastor geram. Namun dijawab candaan oleh Bung Karno, "Tuhan akan mengampuni saya." Bagi Soekarno, kebesaran Tuhan bukan hanya soal yang baik-baik saja, tetapi juga segala yang buruk. Upaya Bung Karno mencari Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Dia lalu terjun ke desa-desa, lalu masuk ke kampung mencari Tuhan, berharap menemukannya di tempat berdebu. Namun di tempat itu dia tak mendapatkan apa-apa. Tuhan yang dicarinya tidak pernah ada. Dia pun mulai berpaling kepada buku-buku yang mengulas soal kebatinan dan mendapatkan petunjuk. Melalui bacaannya atas Bible, Al-Quran, Hinduisme dan Budaisme, pelan-pelan kesadaran Soekarno soal Tuhan mulai terbangun. Namun dia tetap merasa belum menemukan Tuhan yang dicarinya. Saat itu dia teringat dengan ungkapan Goethe yang menyatakan siapa yang masih bertanya, tandanya dia masih kesasar. Merasa yang dicarinya sia-sia, Soekarno tampak putus asa dan mulai menyerah. Saat dalam perasaan lelah itulah Tuhan datang menghampirinya. Dia pun mengingat kembali masa-masa bertemu Utari hingga diminta adik Cokro Aminoto, yakni Abi Kusno untuk kawin gantung. Pernikahan itu dilangsungkan saat Soekarno masih berasa 18 tahun dan Utari berusia 14 tahun. Keduanya pun mengaku tidak pernah tidur bersama sebagai pasangan suami istri seperti orang menikah. Namun begitu, keduanya saling menyayangi, tapi sayang keduanya saling bertolak belakang. Sayang Soekarno kepada Utari lebih sebagai adiknya, karena melihat Cokro Aminoto sudah seperti bapaknya. Seperti diungkapkan sendiri oleh Soekarno kepada ibunya, "Saya mencintai dia sampai hari ini, tapi ibu, cinta kami bukan cintanya suami istri, tetapi cinta sebagai dua saudara," ungkap Soekarno. Usai mengingat berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu bersama Utari, Soekarno juga melihat peristiwa awal perkenalan bapak dan ibunya di Bali, lalu menikah dan lahirlah dia di Surabaya. Dari berbagai peristiwa itu, pemikiran Soekarno tentang Tuhan mulai terbuka. Menurutnya, semua peristiwa yang terjadi dalam semesta ini dan yang dialaminya sendiri adalah sesuai kehendak Tuhan. Pergumulan batinnya mulai menemui titik terang. Soekarno telah menemukan Tuhannya. Tuhan yang ditemukan Soekarno adalah dalang yang mengatur jagat alam raya beserta seluruh isinya. Tuhan dalam pengertian Soekarno bukan hanya berada di tempat suci, tetapi juga di tempat berdebu. Bentuknya bukan berhala, batu apalagi kayu. Tuhan yang ditemukan Soekarno tidak berwujud. Tuhan yang ditemukan Soekarno adalah Tuhan milik semua agama dan manusia. Pencarian Soekarno pun tidak sia-sia, meskipun dia harus mendapat cap keras kepala dari Agus Salim dan durhaka dari Van Lith. Setelah menemukan Tuhan yang dicarinya, kesedihan Soekarno pun mulai berangsur hilang. Setiap langkahnya dalam pergerakan pun semakin mantap, dan Soekarno memainkan perannya dengan sempurna.